Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tentang demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 1. Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, Undang Dasar ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Dasar RI tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada tanggal 27 Desember tahun 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah memberikan persetujuan. Selama konstitusi RIS diberlakukan, banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 disepakati kembali ke bentuk negara kesatuan. 3. Undang-Undang Sementara atau UUDS tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Apakah kalian tahu mengapa Undang-Undang Dasar ini dinamakan sementara? Karena memang sifatnya hanya sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstitusi hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pada masa Undang-Undang Dasar 1950, terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil, tercatat pada periode tahun 1950 sampai 1959. Terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pemerintahan daerah karena pusat sibuk dengan pergantian kabinet dan tidak memperhatikan daerah. Selain itu, konstitusi sebagai badan yang diberi tugas untuk menyusun undang-undang permanen ternyata tidak berhasil. 4. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai tanggal 19 Oktober tahun 1999. Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstitusi terlaksana dengan baik, namun konflik antar elit politik dapat diselesaikan dengan baik. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember tahun 1956. Salah satu alasan mengapa Hatta mundur adalah ketidaksetujuannya terhadap konsep Soekarno tentang demokrasi terpimpin dan pengubahan partai politik, yang menurutnya dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa kontrol yang didukung oleh golongan tertentu. Perubahan NRI tahun 1945. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Perubahan ini selain merupakan perubahan tuntunan reformasi, juga sejalan dengan pidato Soekarno sebagai Ketua Penyusun Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada waktu itu ia mengatakan bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar kilat bahwa barangkali boleh dikatakan pula Revolutionary Ground Width. 2. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Setelah reformasi, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002. Saat ini wacana perubahan yang kelima ramai diperbincangkan publik
Dalam hal ini dapat dilakukan apabila sidang MPR minimal 1 atau 3 anggota mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Dalam hal ini dapat dilakukan apabila dalam sidang MPR minimal 1 atau 3 anggota mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. 3. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Anggota MPR periode tahun 1999 sampai 2004. Perubahan ini dilakukan pada saat yang tepat, di mana hampir seluruh elemen masyarakat menginginkan perubahan mendasar. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perubahan dilaksanakan secara bertahap, karena semua usul pada perubahan yang pertama tidak dapat diselesaikan. 2.